Arsenal menang 2-1 saat menjamu Brentford di Emirates Stadium pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Declan Rice membuka keunggulan di menit 19, Yoane Wissa menyamakan kedudukan di injury time babak pertama, dan Kai Havertz memastikan kemenangan Arsenal di menit 86, dengan semua gol diciptakan melalui assist Ben White. Kemenangan ini menjadi 8 kemenangan beruntun bagi Arsenal di Premier League, membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan 64 poin. Namun, posisi mereka tergantung pada hasil duel Liverpool versus Manchester City. Sementara itu, Brentford tetap berada di papan bawah dengan 26 poin, setelah menelan kekalahan ke-16 mereka. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Porto pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, sementara Brentford akan melawan Burnley. Arsenal menunjukkan kehandalan dalam mencetak gol, dengan Rice mencetak gol pembuka di menit 19 melalui assist Ben White. Namun, keunggulan itu terhapus saat Wissa menyamakan kedudukan di injury time babak pertama melalui blunder kiper Aaron Ramsdale. Meskipun Arsenal meminta 2 penalti yang ditolak oleh VAR, mereka berhasil meraih gol kemenangan kedua melalui sundulan Havertz di menit 86, lagi-lagi melalui assist Ben White. Meski tidak mendapatkan penalti yang diminta, Arsenal berhasil mengamankan 3 poin di injury time. Manchester United mengamankan kemenangan 2-0 saat menjamu Everton di Old Trafford pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Gol-gol dari Bruno Fernandes dan Marcus Rashford tercipta pada babak pertama. Dalam pertandingan tersebut, Bruno Fernandes sukses mengonversi penalti pada menit ke-10 setelah Alejandro Garnacho dilanggar di kotak penalti. Sementara itu, Marcus Rashford menambah keunggulan melalui penalti di menit ke-34 setelah Garnacho kembali dilanggar. Meskipun Manchester United mencoba menambah gol di babak kedua, Everton tetap memberikan perlawanan sengit. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Manchester United tetap bertengger di peringkat ke-6 klasemen Premier League dengan 47 poin, sedangkan Everton berada di posisi 16 dengan 25 poin. Bruno Fernandes menjadi bintang dengan golnya dan penampilan yang mencolok. Dia terpilih sebagai Man of the Match versi Premier League berkat kontribusinya yang signifikan, menciptakan 2 peluang emas dan memiliki operan sukses sebesar 86,3%. Fernandes mendapatkan 42,4% suara dalam pemilihan Man of the Match. Bayern Munich menghancurkan Mainz dengan skor 8-1 di Allianz Arena pada pekan ke-25 Bundesliga 2023-2024. Harry Kane mencetak hat-trick, sedangkan Leon Goretzka menyumbang 2 gol. Gol-gol tambahan dari Thomas Muller, Jamal Musiala, dan Suri Gnabry melengkapi kemenangan telak Bayern. Gol hiburan Mainz datang dari Nadim Amiri. Meskipun Bayern meraih kemenangan besar, posisi mereka tetap di peringkat kedua klasemen Bundesliga dengan 57 poin, tertinggal 7 poin dari Bayer Leverkusen. Bayern tampil menekan sejak awal pertandingan. Harry Kane membuka skor pada menit ke-13, diikuti oleh gol Leon Goretzka di menit ke-20. Meskipun Mainz memperkecil kedudukan melalui gol Amiri, Harry Kane dan Thomas Muller menambah keunggulan Bayern sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Bayern tetap menggempur. Muller dan Musiala mencetak gol cepat, diikuti oleh Goretzka yang mencetak gol kedua. Harry Kane mencetak hat-trick dengan golnya di menit ke-70, sementara Goretzka menutup pesta gol Bayern di masa injury time. Inter Milan menaklukkan Bologna dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-28 Serie A 2023-2024. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Jan Aurel Bisek, dengan assist dari Alessandro Bastoni pada menit 37. Inter telah menang dalam 13 pertandingan di semua kompetisi sepanjang 2024, menjaga performa yang luar biasa sepanjang tahun ini. Meskipun Bologna memiliki potensi dengan 6 kemenangan beruntun sebelumnya di Serie A, Inter berhasil menunjukkan keunggulan mereka di Renato Dall'Ara. Sebelumnya, Inter mengalami kekalahan terakhir pada penghujung Desember 2023 saat melawan Genoa dengan hasil imbang 1-1. Namun, sejak pergantian tahun, mereka belum terbendung dalam meraih kemenangan, mencatat total 13 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.
Meskipun Bologna memiliki performa yang bagus sebelumnya, dengan 6 kemenangan beruntun di Serie A, mereka harus mengakui ketangguhan Inter meski bermain di kandang sendiri. Napoli dan Torino bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli gagal memanfaatkan peluang emas, sementara Torino kesulitan menekan. Setelah tempo permainan meningkat, Napoli berhasil unggul 1-0 melalui gol Vicha Kvaratskhelia di menit ke-61, namun keunggulan tersebut hanya bertahan 3 menit setelah Antonio Sanabria menyamakan skor untuk Torino. Meskipun Napoli menekan habis-habisan setelah kebobolan, penyelesaian akhir mereka kurang memuaskan. Pertandingan berakhir tanpa tambahan gol, dengan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Barcelona menang 1-0 atas Mallorca di Estadi Olympic Luis Company dalam lanjutan La Liga. Lamine Yamal menjadi pahlawan kemenangan dengan golnya pada menit ke-73. Dengan tambahan 3 angka, Barcelona naik ke peringkat kedua klasemen La Liga dengan 61 poin dari 28 pertandingan, menggeser Girona. Mereka kini mendekati Real Madrid yang memimpin klasemen dengan 66 poin. Pertandingan berlangsung sengit, dengan Barcelona mengklaim penalti setelah intervensi VAR pada menit ke-20, tetapi Ilkay Gundogan gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Namun, Yamal akhirnya memecahkan kebuntuan dengan tembakan melengkung yang indah pada menit ke-73. Meskipun Mallorca juga menciptakan peluang, termasuk tendangan bebas yang membentur mistar gawang, Barcelona berhasil meraih 3 poin penting.